Tapi sejauh saya tahu, tidak ada pembicaraan itu mengenai siapa yang mau dipilih, itu tidak ada. Salah satu ucapan Paus Fransiskus ini yang saya ingat betul, kalau ada satu kapal pengungsi tenggelam, tidak ada orang berbicara. Tetapi kalau indeks harga saham turun 1 titik, semua ramai. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Katarina Amelia dan saat ini saya bersama sosok yang luar biasa yang baru saja kembali dari Vatikan mengikuti konklav untuk pemilihan Paus Leo XIV. Saat ini saya bersama dengan Kardinal Suharyo. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi, bagaimana Romo kabarnya? Sehat? Sehat, masih merasa aneh karena belum pulih kembali mengenai waktu di sini. Perbedaan waktu hanya 5 jam, tetapi terasanya terasa banget gitu bedanya. Kemarin total berapa hari Romo di Vatikan? Saya berangkat tanggal 3 sampai di sini tanggal 15 Mei. Romo, saya mau bertanya, kira-kira Paus Fransiskus dinyatakan wafat. Bagaimana persiapan dari Gereja Katolik Indonesia sendiri untuk mempersiapkan berangkat ke konklav, mengikuti konklav di Vatikan? Kalau persiapannya saya tidak ada, Mbak. Saya hanya bertanya kapan harus berangkat, kapan acara konklav itu dilaksanakan, dan semuanya tidak jelas. Karena apa? Karena memang tanggal-tanggal konklav itu ditentukan oleh para kardinal yang harus memutuskan bersama-sama. Hanya urut-urutan waktunya begini. Jadi ketika Paus Fransiskus meninggal, itu ada hari berkabung 9 hari. Nah, selama 9 hari itu, para kardinal yang ada di Roma dan yang sudah datang ke Roma dalam rangka pemakaman Paus, itu setiap hari mengadakan pertemuan. Jadi pertemuan itu ada 2, pertemuan pembicaraan di antara para kardinal, lalu yang kedua adalah misa arwah. Nah, dalam pembicaraan dengan para kardinal itu, yang dibicarakan macam-macam. Jadi sebagai persiapan ya, di para kardinal boleh berbicara semau-maunya dia, bukan semau-maunya, tapi menurut apa yang mau dia katakan, tentu di dalam rangka persiapan konklav, mengenai gereja, mengenai macam-macam. Lalu untuk misa arwah misa arwah biasa, tapi bahkan di dalam khotbah misa arwah yang 9 hari itu, pengkhotbahnya sudah selalu berbicara mengenai misalnya Paus Fransiskus seperti ini, nanti harapannya pemimpin gereja itu seperti apa. Itu persiapan. Nah, ternyata kemudian diputuskan bahwa konklav akan mulai tanggal 7 Mei. Nah, saya berangkat tanggal 3, tanggal 4 sampai di sana, tanggal 5 masih persiapan, tanggal 6 itu persiapan terakhir, tanggal 7 masuk. Konklavnya sendiri waktu itu hanya 2 hari, 1,5 hari bahkan ya, cepat sekali. Sesudah itu Paus Leo masih minta supaya kardinal-kardinal berkumpul lagi, yang tidak biasa itu. Masih bicara lagi, pembicaraan lagi. Jadi rupa-rupanya gagasan-gagasan, pikiran-pikiran dari para kardinal itu banyak sekali, Pak. Dan semuanya mau disampaikan supaya diperhatikan oleh Paus yang akan terpilih, yang sudah terpilih waktu itu ya, supaya nanti kalau menjalankan tugasnya
Paus Leo itu memperhatikan macam-macam hal itu. Pembicaraannya sendiri, kalau boleh dirangkum, dibuatkan kerangka gitu ya. Kerangkanya begini, gereja yang macam apa yang diharapkan akan dibangun oleh gereja Katolik, ya oleh pimpinannya, oleh Paus Leo itu. Kan gereja itu rumusannya macam-macam. Ada rumusan gereja itu persekutuan, gereja itu umat Allah. Tentu saja lalu muncul gagasan-gagasan yang yang bermacam-macam mengenai hal itu. Lalu yang kedua, dunia itu nanti 10-15 tahun ke depan seperti apa? Nah, itulah yang sulit, yang banyak dibicarakan itu adalah gereja di dalam konteks dunia pertama, Eropa dan Amerika. Nah, di sana itu kan seolah-olah karena proses sekularisasi itu begitu kuat sehingga Tuhan Allah itu sudah tidak mempunyai tempatnya lagi di dalam kehidupan. Itu yang mengerikan ya. Lalu yang kedua, kalau itu kan tidak relevan di sini ya, tetapi itu pembicaraannya banyak yang seperti itu. Lalu soal relativisme. Sekarang ini tidak ada nilai yang mutlak, kebaikan itu tidak ada yang mutlak, semuanya relatif. Jadi tergantung dari keadaan. Lalu tentu orang tidak tahu lagi yang mengambil sikap yang baik dan benar, karena semuanya relatif. Nah, lalu kemudian kalau gereja begini, dunia begini, paus macam apa yang kita harapkan? Di dalam pertemuan prakonklav, istilahnya adalah gereja membutuhkan seorang pastor, seorang gembala. Kira-kira seperti itu. Iya, ini kan momen pertama juga bagi Kardinal Suharyo, bagi Romo untuk mengikuti konklav. Bisa digambarkan Romo bagaimana suasananya saat pertama kali datang? Setelah itu saya pernah membaca sedikit tentang sejarah konklav. Mungkin nanti Romo bisa membetulkan jika salah. Sejarahnya terkait di mana pintu semua dikunci dan kardinal berada di situ. Apakah situasinya tegang atau di situ justru waktu untuk para kardinal berdiskusi dan bercengkrama? Bagaimana suasananya? Iya, jadi ketika konklav mulai, kami dikumpulkan tinggal di Casa Santa Marta. Itu semacam hotel di dalam Vatikan. Masuk ke situ. Masuknya aja sudah serem, Mbak. Itu tasnya digeledah macam-macam, seperti lebih serem daripada penggeledahan di lapangan terbang itu. Detail sekali, saya belum pernah tas saya digeledah dengan cara seperti itu. Padahal tidak ada apa-apanya, kan paling-paling jubah kan. Tapi ya memang aturannya seperti itu ya. Masuk sudah seperti itu. Lalu ketika masuk ditunjukkan kamarnya, kamar Anda nomor 126, itu nomor kamar saya. Itu disegel. Jadi kamar itu dibuka hanya baru ketika saya masuk ke kamar itu. Jendela-jendelanya juga disegel semua, tidak boleh dibuka. Itu sudah mulai, waduh ada apa ini kayak begini ya. HP dan sebagainya dimasukkan di dalam suatu kotak gitu yang tidak boleh, yang tidak bisa dibuka. Tidak bisa dibuka. Kalau makan ya makan biasa, tidak ada yang rahasia di situ, siapapun boleh duduk bersama-sama. Tapi sejauh saya tahu tidak ada pembicaraan itu mengenai siapa yang mau dipilih, itu tidak ada. Jadi makan biasa. Nah, pada tanggal 7 persiapan misa untuk pemilihan paus pagi, sore mulai masuk di dalam konklav. Jadi kami dibawa ke Kapel Paulina namanya, dan di situ kita mulai berdoa, suasana doa mulai sangat terasa. Doa selesai, kami diarak prosesi masuk ke Kapela Sistina.
di situ masih ada pembicaraan mengenai tata tertib dan sebagainya. Baru sesudah semua penjelasan mengenai tata tertib itu selesai, lalu pemimpin di situ mengatakan semua sekarang yang lain yang bukan kardinal keluar. Nah, keluar, semua keluar. Nah itu waktu itu lalu pintunya ditutup dan menutupnya itu rupa-rupanya keras sekali ya supaya terdengar bahwa Anda sekarang tidak boleh kemana-mana, ditutup jeglek gitu. Ya lalu mulailah sumpah. Sumpah pertama itu di atas kitab suci. Jadi intinya saya bersumpah untuk tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun tentang yang terjadi di dalam ruangan ini demi Allah, demi kitab suci. Nanti setiap kali masih sumpah lagi, masih sumpah lagi. Itu memang sudah merasa ya, wah ini memang. Dan sumpahnya yang berikutnya ketika membawa kartu suara itu di depan lukisan Michelangelo mengenai pengadilan terakhir. jadi nanti kalau Anda tidak sungguh-sungguh bersumpah demi memilih menurut keyakinan Anda sendiri, tidak memilih kehendak Tuhan, tuh pengadilan terakhir. Serem itu. Serem. Iya. Begitu pemilihan 3 putaran ya waktu itu. Cepat sekali, lalu terpilih Paus Leo ke-14 itu. Saat ini kan dunia sedang mengalami banyak isu sosial ya Romo ya, dari mulai bencana kelaparan, dari banyaknya perselisihan dan isu-isu sosial lainnya. Kira-kira apakah itu dibahas juga dalam gereja Katolik, di mana banyak orang sekarang membutuhkan apalagi peran dari Paus sendiri di dalam gereja Katolik itu, apakah itu juga masuk dalam topik pembahasannya? Mengenai kemiskinan secara konkret tidak, Mbak ya. Tapi mengenai situasi dunia yang tidak adil itu banyak. Dan itu bagus untuk diperhatikan. Nama yang dipilih oleh Paus ini kan Leo ke-14. Itu kaitannya dengan Leo ke-13. Nah, di dalam sejarah gereja Katolik, Leo ke-13 itu adalah Paus yang menulis ensiklik Rerum Novarum. Pada waktu ada revolusi industri di Eropa, sehingga masalah-masalah sosial masuk di dalam sejarah umat manusia, ketidakadilan, apalagi buruh anak, jam kerja, buruh yang dianggap sebagai alat produksi bukan sebagai manusia. Itu masalah-masalah itu kan sangat-sangat besar ya. Tapi kalau masalah kemiskinan dan sebagainya pada waktu itu tidak secara eksplisit disampaikan, tapi pasti menjadi keprihatinan seluruh dunia, karena khususnya Paus Fransiskus itu kan selalu berbicara mengenai penderitaan ya, manusia yang dipinggirkan. Salah satu ucapan Paus Fransiskus ini yang saya ingat betul, pada waktu itu beliau mengatakan begini, kalau ada satu kapal pengungsi tenggelam, tidak ada orang berbicara. Tetapi kalau indeks harga saham turun 1 titik, semua ramai. Itu bisa membayangkan ya di balik kata-kata itu. Nah, saya duga karena beliau belum menulis, Paus Leo ke-14 ini belum menulis ensiklik pertama ya, baru mengatakan ini, mengatakan itu dan sebagainya. Tapi biasanya Paus yang terpilih itu dalam waktu yang tidak terlalu lama akan menulis satu ensiklik, surat kepada seluruh umat Katolik, dan di situ beliau menyampaikan gagasan-gagasan beliau. Romo,
beberapa saat lalu Paus Fransiskus sempat ke Indonesia untuk datang. Kita semua umat Indonesia tahu bagaimana sosok Paus Fransiskus, di mana beliau sangat rendah hati, menyayangi umatnya. Kalau boleh saya tahu bagaimana sosok dari Paus Leo sendiri? Iya. Begini, yang pertama waktu prakonklav itu dikatakan kita tidak mencari pengganti Paus Fransiskus, tapi kami mencari pengganti Petrus, Paus yang pertama. Jadi harapannya tentu tidak ada orang yang bisa diganti persis seperti pendahulunya ya, pasti tidak ada. Tapi kira-kira intinya ya seperti itu, pastor. Nah, mengenai Paus Leo ini, sejauh saya tahu, beliau adalah orang Amerika. Tetapi karena beliau akhirnya masuk dalam suatu ordo di dalam gereja Katolik Agustinian, dia dikirim ke Peru. Menjadi misionaris lama di sana, dan kemudian terus mendapatkan perutusan yang lebih besar, menjadi jenderal di dalam Ordo Agustinianum. Anggotanya ada di sini, di Jakarta juga ada, yang lain-lain itu di Papua Barat. Kemudian diangkat menjadi uskup di Peru, diangkat lagi menjadi anggota dari dikasteri di Roma, dan akhirnya 2 tahun yang lalu diangkat sebagai prefek pimpinan dikasteri untuk para uskup. Jadi bisa dibayangkan pribadi yang seperti itu, dengan pengalaman yang seperti itu, dengan spiritualitas yang seperti itu pasti bisa diharapkan beliau mampu memimpin gereja Katolik. Pengalamannya sangat banyak. Dan yang paling penting menurut saya ya, kecuali kecerdasannya yang bisa dilihat dari kata-katanya, dari cara berpikirnya. Yang paling penting itu menurut saya beliau sebagai orang Amerika bekerja di tanah misi, di Peru. Itu pengalamannya pasti dahsyat. Karena Peru bukan negara yang baik-baik saja ya. Dengan segala macam tantangannya itu besar sekali di sana. Romo, kemarin baru saja dilaksanakan inaugurasi untuk penetapan Paus Leo XIV. Nah, di situ juga ada satu momen di mana Paus Leo mendapatkan cincin yang bergambar fishing man. Kalau boleh dijelaskan, Romo, artinya dari cincin tersebut dalam Alkitab, dalam Gereja Katolik itu seperti apa? Iya. Ada 2 hal yang bisa disampaikan. Yang pertama, cincin. Yang kedua, dari bacaan-bacaan kitab sucinya. Jadi yang pertama mengenai fisherman itu, penjala ikan ya, itu pasti diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Itu pasti diambil dari situ. Jadi dijadikan penjala manusia. Yang kedua, dari bacaannya. Bacaannya tidak diambil dari situ, Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11, tapi dari Injil Yohanes. Ketika Yesus bertanya kepada Simon, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Ada yang perlu dijelaskan, tetapi mungkin tidak terlalu mudah ya. Itu kan Yesus bertanya, Simon menjawab. Nah, kalau kita membaca teks asli dari kitab suci, kan Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon menjawab, engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi kasih yang pertama dan kasih yang kedua itu beda. Kata aslinya di dalam bahasa Indonesia sama.
Yang pertama itu kasih Kristus, kasih yang sempurna. Itu kan Simon tidak punya ya. Tidak punya. Dia kasihnya kasih manusiawi yang tidak sempurna. Maka tidak sambungkan pertanyaannya dengan jawabannya, maka diulang. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang sempurna? Simon tidak punya, tulus dia menjawab, saya mengasihi engkau dengan kasih yang tidak sempurna. Nah kalau begitu terus kapan selesainya percakapan itu kan? Maka pada pertanyaan ketiga, Yesus menurunkan standarnya. Menggunakan kata yang dipakai oleh Simon. Lalu pertanyaannya, jawabannya selesai. Gembalakanlah domba-dombaku. Intinya itu, kalau fisherman, itu dari Lukas bab 5 ayat 1-11. Kalau bacaan misanya, inaugurasinya, yang dipakai adalah pertanyaan Yesus kepada Simon itu. Penjala manusia, dan kalau kita membaca dengan lebih teliti Lukas bab 5 ayat 1-11 itu kan Tuhan sudah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Itu kan? Itu bahasanya bahasa yang sangat menarik. Karena sebetulnya itu bukan bahasa orang menangkap ikan, tetapi bahasa kerasulan ya. Bahasa perutusan, sudah bekerja keras ke sana kemari, menggunakan segala macam sarana untuk mewartakan Injil, tapi gagal. Nah yang menarik adalah ketika sampai pada akhir, Simon berkata, Tuhan pergilah, aku ini orang berdosa. Nah, justru pada waktu itu Simon diutus. Jadi Simon tidak diutus ketika dia gagah-gagah itu ya, tetapi ketika dia menyadari bahwa dirinya orang berdosa. Dan juga menarik, namanya ketika kalau diperhatikan ya, pada awal itu namanya memang hanya Simon. Tapi ketika kisahnya berakhir namanya Simon Petrus. Jadi Simon menjadi Simon Petrus itu kan orang berubah ya. Memperbaharui diri, berubah, diciptakan kembali secara baru, bahasa salehnya. Sehingga persis menurut saya yang salah satu unsur yang penting adalah ketika Simon merasa diri orang berdosa, pada waktu itulah dia diutus sebagai penjala manusia. Ya, maaf Romo, kembali lagi ke topik konklav. Pada saat konklav itu yang mengikuti konklav sekitar 120 kardinal ya Romo? 133. Nah, bagaimana menyatukan pikiran dari 133 kardinal itu menjadi satu tujuan untuk gereja, untuk umat manusia secara keseluruhan, itu bagaimana? Nah itulah yang saya kira dalam arti tertentu itu mudah ya, Mbak ya. Karena pasti para kardinal itu sudah dianggap mempunyai kualifikasi pribadi, bukan kecerdasan, bukan apa-apa, tetapi spiritualitas gereja itu sudah pasti ada di dalam diri para kardinal. Hanya berpikir untuk kebaikan gereja, hanya itu, tidak kemana-mana, pikirannya itu tidak kemana-mana. Memang bisa dibayangkan tidak selalu satu ya, karena perbedaan pendapat kan selalu ada. Hanya rupa-rupanya kemarin itu sudah sedikit banyak diarahkan. Yang diperlukan adalah pastor, gembala, dan sebagainya. Bahkan sebelum konklav itu yang dikatakan bukan lebih eksplisit lagi ya, bukan akademisi, bukan diplomat, bukan seperti itu. Jadi arahnya sudah agak jelas. Orangnya seperti apa, ya itu terjadi di dalam konklav.
Di dalam konklav kan seperti pemilihan-pemilihan yang biasa. Kalau putaran pertama itu kan sedang penjajakan ya, pasti suaranya masih tersebar kemana-mana. Kemarin juga sama, tersebar kemana-mana, belum ada indikasi apa-apa. Tapi kemudian pada tahap kedua itu sudah jelas, sudah mulai agak jelas. Sehingga akhirnya pada putaran ketiga semuanya jadi. Mudah sekali ya. Mungkin juga pada takut itu sumpah di depan pengadilan terakhir itu. Tetapi suasananya doa, suasananya rohani memang sangat terasa. Dan saya kira kalau kita omong tentang iman Katolik ya, Roh Kudus itu kan mempersatukan. Nah itulah sangat dirasakan oleh semua, oleh para kardinal. Kalau kita omong di meja makan dan sebagainya sesudah konklav, itu semuanya mengatakan kami semua merasakan bahwa kita disatukan, dipimpin oleh Roh Kudus. Sangat terasa. Tapi baru kemudian orang main-main ya. Sesudah terpilih, kenapa konklavnya cepat sekali ya? Jawabannya apa coba? Karena makanannya nggak enak di sini kita. Iya. Kalau boleh tahu di yang dihidangkan di sana makannya apa Romo selama 2 hari konklav? Makanannya sih makanan standar ya. Standar Italia. Iya. Kalau menurut Romo sendiri harapannya setelah terpilihnya Paus Leo XIV ini, harapannya untuk Gereja Katolik tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia bagaimana, Romo? Salah satu indikator itu adalah semboyan kepausannya. Paus Fransiskus dulu semboyan kepausannya adalah Miserando atque eligendo. Paus ini semboyannya adalah in illo uno unum. Sulit kan bahasa Latin itu. Itu adalah tulisan dari Santo Agustinus. Jadi Paus Leo ke-14 karena beliau adalah bagian dari Ordo Santo Agustinus, beliau mengambil tulisan Santo Agustinus itu dan sudah dipakai pada waktu beliau menjadi uskup di Peru, sudah dipakai. Sekarang dipakai lagi dengan modifikasi. Intinya ini, in illo uno unum, itu artinya di dalam dia yang satu itu Kristus ya, kita satu. Jadi rupa-rupanya arahnya ke sana, mempersatukan umat Kristiani yang terpecah-pecah, dan tentu saja harapannya mempersatukan seluruh dunia. Harapannya itu. Tetapi kan yang namanya semboyan atau moto itu kan selalu tinggi-tinggi ya. Realitasnya kan beda banget, Mbak. Kita ingin satu, ingin damai, ingin bersaudara, nyatanya yang berkembang perang, konflik dan segala macam itu. Tapi arahnya menurut saya jelasannya tadi, biasanya Paus itu dalam waktu yang tidak terlalu lama sesudah beliau terpilih, itu menulis yang namanya ensiklik, surat kepada umat Katolik. Yaitu di situ kita bisa melihat kira-kira apa yang mau dikembangkan. Seperti paus-paus sebelumnya. Baik Romo, setelah Paus Leo terpilih, Paus Leo XIV terpilih, beliau akan melakukan kunjungan-kunjungan, program-program. Sekiranya apakah kemarin saat di Vatikan disebutkan apa saja program-program ke depan yang akan dilakukan Paus Leo untuk umat Katolik di seluruh dunia? Sama sekali belum, Mbak. Jadi beliau itu waktunya kan mepet-mepet sekali ya kemarin itu ya. Jadi sudah kemana, sudah ke situ, sudah kemana-mana, jadi belum sempat rasa-rasanya. Belum. Baru berapa hari ini.
Dilantiknya juga baru kemarin. Iya. Romo, untuk setelah Paus Leo XIV terpilih, apakah ada kemungkinan nih untuk Paus Leo XIV akan melakukan kunjungan ke negara-negara termasuk Indonesia? Saya duga rencana kunjungan itu pasti ada, Mbak ya, pasti ada. Hanya kapan mulainya dan ke Indonesia seperti kapan itu saya pasti tidak tahu. Hanya yang saya tahu, Paus Leo ini mengenal Indonesia. Karena beliau pernah datang ke Papua, di mana anggota-anggota Ordo Santo Agustinus itu bekerja di Keuskupan Sorong. Dan ketika saya duduk bersama dengan beliau sebelum konklav ya, beliau bercerita tentang Ordo Santo Agustinus, lalu saya berkata di Indonesia juga ada. Lalu dia mengatakan, oh saya kenal dengan Uskup Timika yang kemarin akan ya, tapi kemarin ditambiskan sebagai Uskup Timika. Jadi rupanya beliau kenal. Dan ketika saya salaman pamit, saya dari Indonesia gitu, oh Indonesia, tak tahu. God bless Indonesia gitu, dia bilang begitu. Iya, jadi kenal beliau. Moga-moga. Semoga ya, kalau kalau datang mungkin tidak ke Jakarta, nanti kamu Romo, untuk ke depan nih, apa ada beberapa isu mendesak yang harus segera diselesaikan oleh Gereja Katolik sendiri untuk umatnya ataupun umat di seluruh dunia untuk perdamaian, untuk masyarakat? Kira-kira ada isu mendesak yang harus diselesaikan? Iya. Jadi kalau kita lihat Paus Leo ketika terpilih lalu muncul di balkon, itu beliau kan berbicara mengenai damai ya, mengenai damai. Karena apa? Karena keprihatinannya yang sangat besar. Perang, kekerasan dan sebagainya berkembang dengan sangat dahsyat. Dan sebelum konklav itu para kardinal juga menulis suatu pernyataan supaya perang dihentikan di Gaza, di Ukraina, di Sudan dan sebagainya. Jadi rupanya memang menjadi salah satu keprihatinan yang sangat mendasar. Hanya masalahnya itu kan kita menyerukan damai. Tetapi pabrik senjata semakin canggih ya. Jadi kan susah membayangkannya. Kalau kita mau damai ya jangan memproduksi senjata kan. Nah itu tentu berkaitan dengan paradigma cara berpikir dari zaman dulu. Dulu kan ada kata-kata orang berbicara si vis pacem para bellum bahasa Latin. Kalau Anda menginginkan damai, siapkanlah perang. Mungkin pada waktu itu benar ya. Kalau Anda ingin damai, siapkanlah perang. Artinya kalau ada suatu negara yang sangat kuat, orang tidak berani perang. Gagasannya begitu. Sekarang cara berpikir gereja sudah berbeda. Si vis pacem para justitiam. Kalau Anda menginginkan damai, tegakkanlah keadilan. Tapi siapa yang mau adil sekarang dengan segala macam sistem ekonomi seperti ini, sistem politik seperti ini? Siapa yang mau adil? Kalau mau ya menguasai semuanya kan? Iya. Damai memang menjadi keprihatinan yang sangat dahsyat. Dan saya duga kalau Paus Leo itu mengatakan itu pada waktu beliau tampil pertama kali, beliau akan mengusahakan sungguh-sungguh. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Paus Fransiskus kan? Negara mana yang dikunjungi oleh Paus Fransiskus?
Sudan misalnya. Justru beliau masuk di dalam negara-negara yang sedang berperang, yang berbahaya dalam arti keamanan, tapi itu simbolik. Kami sungguh-sungguh ingin dunia ini damai, maka saya masuk ke negara itu meskipun berbahaya. Moga-moga atau saya duga Paus Leo ini juga akan melakukan hal yang sama. Baik Romo, itu adalah pertanyaan terakhir saya. Terima kasih banyak sudah memberikan informasi yang sangat informatif tentang bagaimana berjalannya konklav kemarin, dan kita jadi mengenal bagaimana sosok Paus Leo XIV, dan kita sungguh umatnya berharap agar kedepannya perdamaian bisa segera tercapai dan semua mendapatkan keadilan yang setara, walaupun banyak problematikanya, banyak tantangannya. Dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu pagi ini, Romo. Dengan senang hati. Ya. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan wawancara eksklusif saya dengan Kardinal Suharyo mengenai bagaimana proses konklav dan akhirnya terpilih Paus Leo XIV. Sampai jumpa di wawancara eksklusif TV Banyuskom berikutnya.